Apakah perempuan bisa mencapai orgasme tanpa penis? Ada perbedaan antara orgasme atau bahasa awamnya kenikmatan dengan kepuasan, ya. Yang namanya kepuasan seksual itu milik bersama. Banyak perempuan yang melakukan orgasme palsu atau fake orgasm. Balik lagi kita masih membahas seksologi bersama dengan Dr. Haikal. Nah, Dok, kan kalau misalnya orgasme itu bisa dicapai, misalnya kita masturbasi, gitu kan. Masturbasi juga bisa mencapai orgasme. Tapi kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu kan perempuan juga bisa masturbasi tuh. Bisa, betul. Nah kan, apakah perempuan bisa mencapai orgasme tanpa penis? Bisa. Jadi Bisa. kalau kita lihat kembali definisi orgasme kan adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari siklus reaksi seksual, ya. Nah, artinya baik laki-laki ataupun perempuan bisa mencapai orgasme tanpa melakukan hubungan badan, ya. Misalnya masturbasi. Nah, perempuan yang melakukan masturbasi baik itu dengan alat bantu sex toys, ya, atau dengan jari, tentu akan membuat dia juga bisa mencapai orgasme. Apalagi kalau perempuan masturbasi itu lebih mudah bagi perempuan untuk mencapai orgasme. Kenapa? Karena dia tahu titik perangsangnya. Makanya banyak sekali nih perempuan yang sudah menikah bertahun-tahun atau sudah sering melakukan hubungan seksual tapi ternyata belum pernah merasakan orgasme. Kenapa? Karena laki-lakinya ini dia bisa salah posisi sehingga penisnya tidak bisa menstimulasi G-spot vagina perempuan dengan optimal, ya, atau memang perempuannya belum terangsang dengan optimal, jadi tahapan foreplay-nya belum optimal tapi langsung dipenetrasi. Kan sakit karena belum basah, belum begitu banyak lubrikasinya kan, gitu. Makanya perempuan biasanya tuh kalau perempuan yang dia tidak mendapatkan orgasme dari hubungan badan, maka dia melakukan masturbasi karena mudah bagi dia untuk mencapai orgasme dengan alat bantu sex toys maupun dengan jari. Kalau misalnya ya fase seksual gitu pada wanita kan dia ada yang vaginanya tuh jadi kayak ballooning gitu. Oke. Kan? Yang melebar lebih tambah dalam. Betul, gitu betul. Kan? Apakah itu bisa dicapai dengan tanpa penis itu tadi? Maksudnya dia orgasme, untuk mencapai orgasme kan harus ada melewati fasenya itu kan. Dia harus merangsang dirinya sendiri sampai terjadi perubahan-perubahan fisik seperti itu. Betul. Nah itu beda gak sih cara misalnya perempuan mencapai orgasme dengan cara masturbasi atau dari tangan fingering atau misalnya pakai sex toys dibandingkan dengan kenikmatan yang didapatkan melalui hubungan seksual? Oke, sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi memang pada saat ini, kalau melakukan hubungan seksual, ya, jadi melakukan aktivitas seksual bersama laki-laki perempuan, kan tentu ada tahapan foreplay ya, di mana saling kissing, saling memeluk, menjilat, ya, meraba area erotis. Tentu ini akan membuat perubahan di seluruh badan laki-laki maupun perempuan, ya. Contohnya kalau pada perempuan, kalau tanda dia terangsang itu payudaranya seakan-akan padat, putingnya ereksi, puting susunya tegang kan. Kemudian juga muncul tuh flash merah di leher, di dada kan. Nah, itu tanda perempuan sudah memasuki fase rangsangan, ya. Dan kalau misalnya dia melakukannya dengan masturbasi, kurang lebih akan sama sih, gitu. Akan sama, akan timbul perubahan fisik di tubuhnya, gitu. Tapi memang yang mau saya tekankan di sini adalah semua orang, ya, itu bisa kok mencapai orgasme dengan masturbasi, ya. Bahkan laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan PSK pun juga bisa mencapai orgasme. Tapi yang membedakannya dengan pasangan yang melakukannya karena cinta itu adalah kepuasan, ya. Jadi ada perbedaan antara orgasme atau bahasa awamnya kenikmatan dengan kepuasan, ya. Semua orang itu akan bisa mencapai orgasme atau kenikmatan dengan aktivitas seksual apapun, baik itu masturbasi, ya, atau mungkin dengan melakukannya dengan PSK, ya. Tapi bagaimana untuk mencapai kepuasan? Nah, kepuasan hanya dapat dicapai kalau pasangan ini melakukan hubungan badan tapi dengan adanya keterlibatan emosional, ada atas dasar cinta. Jadi selain dia mendapatkan kenikmatan orgasme, dia juga mendapatkan kepuasan.
Nah, ini yang membedakan antara kenikmatan dan kepuasan. Gitu. Jadi yang kita harapkan dari suatu aktivitas seksual atau hubungan badan adalah bagaimana pasangan laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mendapatkan kepuasan bersama. Adanya keterlibatan emosional gitu. Nah, terus yang mau saya tekankan lagi di sini adalah perempuan kan apalagi kalau perempuan Indonesia ya, ini kan kita lebih ketimuran adatnya. Jadi di mana perempuan hanya nerimo ya, atau perempuan hanya dijadikan objek seksual. Makanya seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali perempuan Indonesia yang sudah menikah bertahun-tahun atau sudah sering melakukan hubungan badan tapi belum pernah merasakan orgasme. Dan sayangnya perempuan itu nggak mau bilang ke suaminya atau ke laki-lakinya. Nah, inilah yang mau saya sampaikan, bahwa yang namanya kepuasan seksual itu milik bersama, ya, milik laki-laki dan perempuan. Dan karena hal ini pula, banyak perempuan yang melakukan orgasme palsu atau fake orgasm. Nah, kalau bagi laki-laki yang pintar, laki-laki bisa membedakan mana orgasme yang asli dan mana orgasme yang fake atau palsu. Nah, perempuan yang betul-betul mengalami orgasme, ya, itu akan ada otot-otot vaginanya seperti mencengkram. Ya, jadi pada saat penetrasi, ya, di saat perempuan ini mencapai orgasme, maka seakan-akan penis si laki-laki ini kayak dicengkram oleh vaginanya, ya. Tapi kalau perempuannya itu tidak orgasme, maka laki-laki tidak akan merasakan cengkraman ini di penisnya. Tapi kalau dia hanya teriak doang, itu tandanya berarti palsu, ya. Jadi mesti dibedakan antara fake orgasm dan orgasme yang asli, gitu. Nah, tapi kan bisa kalau misalnya cuma ditandai dengan tadi ya cengkeraman itu. Dengan senam Kegel kan kita juga diajarkan kan, maksudnya betul. Si perempuannya juga tahu kan gimana cara dia untuk mengkontraksikan otot dasar panggulnya itu kan. Nah, gimana kalau misalnya memang dia ya fake orgasm dengan dia mengkontraksikan otot dasar panggulnya itu? Sebetulnya ya memang belum ada survei atau penelitian yang membedakan ya antara orgasme yang real dengan yang perempuan yang sengaja melakukan senam Kegel pada saat penetrasi kan, gitu. Tapi memang sebagian perempuan ya ketika dia orgasme dia juga mengeluarkan cairan seperti ejakulasi, gitu. Itu yang nggak bisa dikontrol. Betul. Iya, itu yang akan membedakan. Iya, itu bagus banget sih. Maksudnya yang satisfaction secara seksual itu yang memang yang udah yang puncaknya dari suatu aktivitas seksual kan, di mana dilakukan atas dasar perasaan, dasar cinta. Jadi kalau misalnya memang kita lihat dari pasangan-pasangan yang memang udah usia lanjut kan nggak mungkin ya, maksudnya susah untuk mereka untuk mencapai orgasme, tapi mereka bisa mencapai kepuasan itu kan. Itu ya mungkin kuncinya di situ ya. Ada lagi Dok yang mau ditambahkan? Ya, paling yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa pasangan laki-laki maupun perempuan ya sebelum menikah tentunya harus mendapatkan informasi seksologi yang benar, yang tepat dari dokter, bisa psikolog atau psikiater atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang seksologi. Ya, jangan mencari informasi sendiri atau dengan menonton film biru. Ya, nggak boleh. Jangan mencari inspirasi dari film biru. Jauhi film biru atau film porno karena dampaknya akan sangat luar biasa negatif kepada kita. Ya makanya tuh yang udah punya yang 19 detik dihapus, jangan disimpan dan jangan disebarkan. Thank you banget Dr. Haikal. Kita udah banyak banget dapat ilmu dari Dr. Haikal. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga sebarkan video ini supaya teman-teman kita yang lain juga dapat informasinya. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.